Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Melika Putriana Ziska dari kelompok 3. Di sini saya dan teman-teman saya ada Anissa Kalsum, Nadia Selanda Putri, dan Salva Putri akan menjelaskan tentang titrasi bromo dan bromatometri. Nah, titrasi bromometri dan bromatometri ini didasarkan dengan reaksi, oksidasi, dan reduksi. Metode ini biasanya sering digunakan dibandingkan metode titrasi yang lain. Bahan yang digunakan berupa larutan baku kalium bikromat dan yang telah dilarutkan dengan aquades dan telah ditambahkan dengan natrium bikromat dan kalium iodida. Indikator yang digunakan adalah indikator kanji dan penetrasi yang digunakan adalah natrium tiosulfat. Terima kasih. Teman-teman semua, di sini saya akan menjelaskan cara kerja pada praktikum keempat kali ini. Yang pertama yaitu standar primer pembuatan larutan KBRO3, standar sekunder pembuatan Na2 S2O3 0,1 N, indikator metil merah, prosedur pembuatan larutan standar sekunder titran, penetapan kadar etanol, yang dimana prosedur pertama 10 ml sampel dipipet ke dalam Erlenmeyer, kemudian 20 ml larutan KBRO3 dan 1 gram KBR dan ditambah 5 ml HCl pekat, dikocok selama 15 menit dan didiamkan selama 15 menit. Kemudian dititrasi selama 10 dengan larutan Na2S2O3 0,1 N dan ditambahkan larutan amilum 0,5% sebelum titrasi akhir. Nah, pada prosedur kedua yang dimana 10 ml sampel dipipet ke dalam Erlenmeyer, kemudian ditambahkan 10 ml larutan air suling dan 10 ml HCl 2,5 N dan KBR diteteskan 3 tetes metil merah dan dititrasi dengan larutan 0,1 N lalu dikocok sampai warna merah menjadi merah. Nah, lalu pembuatan larutan standar yang dimana larutan standar sekunder larutan natrium tiosulfat 0,1 N, 24807 Na2S2O3 dan 200 mg Na2CO3 kita larutkan dalam 1 liter air suling yang direbus lalu didiamkan selama 24 jam lalu disaring. Maka dari itu sekian dari saya, terima kasih. Pembahasan pembakuan natrium tiosulfat dilakukan sebanyak 3 kali replikasi dengan volume replikasi yang berbeda-beda. Dengan perhitungan dilakukan dengan menghitung volume rata-rata dari 3 replikasi tersebut. Perhitungan lainnya juga berupa menghitung konsentrasi dengan menggunakan rumus V1 dikali N1 sama dengan V2 dikali N2 dan diperoleh hasilnya sebanyak 0,09 N. Perhitungan dilakukan dengan menghitung penetapan kadar fenol dari masing-masing replikasi yang dalam hal ini dilakukan sebanyak 3 kali replikasi juga. Saya Anissa Kalsum, di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari metode broma dan bromatometri. Pertama, penetapan kadar pada titrasi ini hanya berbeda dari indikator yang digunakan. Yang kedua, indikator yang digunakan berupa kanji. Yang ketiga, bromometri dihasilkan warna kuning pucat, sehingga dibutuhkan indikator pada titik akhir titrasi. Yang keempat, asam klorida digunakan sebagai pembawa asam agar reaksi yang berlangsung lebih cepat. Yang kelima, penetapan kadar fenol diperoleh persen kadar fenol sebesar 16,8%. Sekian dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.